MK tolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. 3 hakim berpendapat berbeda. Majelis Kehormatan putus dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. MK dan Bawaslu bersinergi jelang sidang PHPU Legislatif 2024. Hakim Konstitusi lakukan gelar perkara PHPU Legislatif 2024. Peserta pemilu legislatif ajukan permohonan sebagai pihak terkait. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan paslon 01 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar serta paslon 03 Ganjar Pranowo Muhammad Mahfud MD dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, Senin 22 April 2024. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. MK dalam pertimbangan hukumnya mengelompokkan menjadi 6 klaster. Pertama, independensi penyelenggaraan pemilu. Kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, bantuan sosial. Keempat, mobilisasi, netralitas pejabat, aparatur negara. Kelima, prosedur penyelenggaraan pemilu. Dan yang keenam, pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik Sirekap. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan tidak beralasan menurut hukum. Pertama kali dalam sejarah, putusan dalam perkara PHPU terdapat pendapat yang berbeda, dissenting opinion. 3 hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Ketiganya menyatakan seharusnya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparatur negara, penyelenggara negara. Konklusi, Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili. Kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. MK menyatakan bahwa keberadaan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di APHTN HAN tidak melanggar kode etik. Hal tersebut disampaikan dalam sidang pengucapan putusan MK atas laporan Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi, Formasi, dan Gerakan Aktivis Konstitusi GAS, Kamis 25 April 2024. Sebelumnya, MK telah menggelar sidang pemeriksaan atas laporan formasi Selasa 23 April 2024. Sidang digelar tertutup dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor. Dipimpin oleh Ketua MK I Dewa Gede Palguna dengan anggota Yuliandri dan Ridwan Mansur. Pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai terlapor menghadirkan 3 saksi. Panitera MK Muhyiddin terima audiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bawaslu RI Selasa 23 April 2024. Bawaslu diwakili oleh Kepala Biro Hukum Agung Indra Atmaja membahas terkait mekanisme tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024.
Kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi bersama dengan panitera pengganti lakukan gelar perkara dalam rangka persiapan sidang pendahuluan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Rabu 24 April 2024. Tahapan persidangan yang akan diawali dengan pemeriksaan pendahuluan digelar pada Senin 29 April 2024 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Pada 23 hingga 24 April 2024, Mahkamah menerima sejumlah partai peserta pemilu legislatif yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Perlu diketahui, terhitung sejak 20 Maret 2024, MK telah meregistrasi 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif. Tim Liputan MKTV News melaporkan.